Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nanda Gresena Kusinamuti, NIM 21110117. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis pada perusahaan yang sudah menerapkan SCM dengan studi kasus PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama Vincent F. Adu, yang kedua Gregorius Taib, yang ketiga Vincentia W. Belaja, yang keempat Juliana CDS Tamji. Latar belakang: PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan eceran, di mana usahanya berbentuk minimarket serta jasa waralaba. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini telah berdiri pada tahun 1989, yang telah melekat pada masyarakat dengan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari terhadap masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau. Lain dari itu, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk juga merupakan salah satu perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat marginal dengan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial atau disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, yang merupakan dukungan pada sosial dan juga lingkungan. Salah satu keunggulan itu serba ada, serta kebutuhan pokok hingga kebayar tagihan jika terdapat kartu pelanggannya. Dengan menggunakan kartu tersebut, maka terdapat banyak diskon maupun lainnya. Selain itu, tentunya memiliki banyak cabang di Indonesia, sehingga mudah untuk ditemukan oleh pelanggan dari berbagai daerah tertentu. Dan saat ini Alfamart menjadi salah satu perusahaan yang sukses menjalankan bisnis retail, di mana retail Alfamart ini melayani lebih dari 4,5 juta pelanggan setiap harinya pada 14.300 gerai, 26% diantaranya dalam bentuk waralaba. Alfamart mendapat dukungan dari 32 pusat distribusi terbesar di seluruh Indonesia. Alfamart juga menyediakan lapangan pekerjaan kurang lebih 121,953 di seluruh Indonesia. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses distribusi barang pada PT Sumber Alvaria Trijaya. Yang kedua, bagaimana solusi untuk menangani masalah kelangkaan barang yang dihadapi oleh PT Sumber Alvaria Trijaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Vincentia W. Belaja dengan NIM 2011-0059. Selanjutnya saya akan lanjut dengan pembahasan profil umum PT Sumber Alvaria Trijaya Alfamart. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga yang bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Pada tahun 2002, perusahaan memenuhi ekspansi eksponensial dengan mengakuisisi 141 toko Alfamart Minimart dan membawa nama baru yaitu Alfamart. Alfamart saat ini adalah salah satu pengencer termuka di Indonesia, melayani lebih dari 3 juta pelanggan setiap hari dengan sekitar 10.300 toko di seluruh Indonesia. Alfamart menyediakan harga terjangkau, kebutuhan sehari-hari dasar berkualitas tinggi dengan layanan yang murah, suasana belanja yang bersih dan nyaman yang mudah diakses. Dengan lebih dari 70.000 karyawan, Alfamart adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Visi dan misi. Visi dari Alfamart ini menjadi jaringan distribusi retail termuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil,
pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Kemudian selanjutnya misi dari Alfamart, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan layanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan, dan selalu menegakkan tingkah laku. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frimskan Adu dengan NIM 2011-0030 kelas A Sistem Informasi. Analisis pengendalian dalam persediaan barang di Alfamart. Pada perusahaan Alfamart, mereka menggunakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengintegrasi terkait pengontrolan persediaan yang memudahkan Alfamart dalam melakukan pemesanan dari supplier maupun distribusi dan memberikan kemudahan pada menghitung barang yang masuk, keluar dan juga tersisa. Sistem yang memantau dan kontrol persediaan, dan juga Alfamart menciptakan aplikasi yang disebut dengan Alfamicro. Alfamart memiliki software khusus yaitu untuk point of sales dan stock of name. Stock of name berfungsi untuk melakukan pemeriksaan fisik secara berkala pada sistem pengendalian persediaan Alfamart menggunakan pengaturan internal. Pengaturan persediaan tersebut ialah suatu proses penerimaan dan pengeluaran barang. Lalu ada kebijakan strategi. Kebijakan strategi perseorangan diarahkan untuk terus-menerus meningkatkan nilai perusahaan melalui strategi ekspansi jaringan, efisiensi personel, serta meningkatkan pelayanan yang diselaraskan dengan budaya perusahaan. Proses distribusi pada PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Yang pertama, warehouse atau gudang yang dimiliki oleh Alfamart memesan barang kepada supplier atau produsen sesuai kebutuhan gudang atau sesuai dengan PKM atau penetapan kapasitas maksimum. 2. Setelah barang pesanan sampai di warehouse, selanjutnya barang dibongkar dan dicek oleh pihak warehouse. 3. Setelah barang dicek, selanjutnya barang disimpan pada tempat yang sudah disediakan atau rak penyimpan. 4. Selanjutnya dilakukan proses penyiapan barang untuk dijual kepada toko atau retail. 5. Toko retail memesan barang sesuai kebutuhan dan PKM yang ditentukan oleh toko. 6. Pihak admin warehouse memproses permintaan toko. 7. Pihak warehouse melakukan penyiapan barang yang akan dijual oleh bagian penyiapan barang. Setelah penyiapan selesai, barang dimasukkan ke dalam mobil box untuk diantarkan ke toko retail. Secara umum, proses distribusi produk yang dilakukan oleh Alfamart dapat digambarkan sebagai berikut. Pabrik kemudian mengirim produk ke warehouse atau gudang, mengirim ke toko retail, begitupun sebaliknya dari toko retail pelanggan. Kemudian dari gudang memesan produk ke pabrik, dari toko Alfamart, toko retail memesan produk di gudang, kemudian semuanya keluarnya itu ke pelanggan. Oke. Nama saya Juliana Karitas Tafirmasa Tamjid, NIM 20110032. Oke, untuk kesimpulannya yaitu di sini untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan yang dilakukan oleh Alfamart, yaitu warehouse atau gudang Alfamart memesan produk kepada pabrik atau produsen. Kemudian pabrik atau produsen memenuhi pemesanan tersebut dengan mengirimkan produknya kepada warehouse Alfamart. Lalu toko retail dan warehouse memenuhi permintaan tersebut dengan mengirimkan produk yang dibutuhkan kepada toko retail yang kemudian untuk dijual kepada pelanggan akhir. Seperti itu. Oke. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan
Terima kasih.